Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa dengan channel kami. Kami doakan teman-teman YouTube semua dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan membahas isu terbaru yang saat ini sedang viral, sedang banyak yang membahas, terutama seputar pajak kendaraan bermotor. Jadi mulai 5 Januari 2025 akan diberlakukan namanya pajak option kendaraan. Ya, sepintas ketika saya mendengar itu saya pikir tulisannya option ya. Ternyata option, OPSEN. Jadi sebenarnya apa sih pengertian dari pajak option kendaraan itu? Nah, ini saya mengutip dari jogjaprof.go.id. Nah, ini berita dari Samsat Sleman. Benarkah pajak option membuat pajak kendaraan naik? Nah, sebelumnya dasarnya apa sih yang sehingga pemerintah memberlakukan pajak option ini? Jadi dalam pasal 1 ayat 61 dan 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dijelaskan bahwa option adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu, sedangkan option pajak kendaraan motor yang selanjutnya disebut option PKB adalah option yang dikenakan oleh kabupaten kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberitaan option belakangan ini sangat meresahkan masyarakat karena banyak materi berita yang kurang tepat, jadi misleading teman-teman. Nah, sekarang kita kupas mengenai pajak option itu ya. Jadi kita bedah perhitungannya bagaimana sehingga kita bisa tahu kesimpulannya sebenarnya pajaknya itu naik apa enggak. Pajak kendaraan bermotor dalam UU 28 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 disahkan untuk menggantikan UU 28 tahun 2009 tentang pajak daerah. Termasuk dalam pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan motor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dipungut oleh pemerintah provinsi dan hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor diserahkan kepada kabupaten kota sebesar 30%. Jadi dari pajak yang kita bayarkan setiap tahun itu 30% masuk ke kabupaten, teman-teman. Pajak kendaraan dipungut oleh kantor pajak atau UPT pemungut pajak, kemudian disetorkan ke kas pemerintah provinsi dan ditransfer ke pemerintah kabupaten secara periodik. Kesimpulannya, dari pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan wajib pajak 70% untuk pemerintah provinsi dan 30% untuk pemerintah kabupaten kota. Nah, di sini pemerintah DIY, karena ini berita dari pemerintah DIY, dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2011 menetapkan bahwa tarif pajak yang diberikan oleh wajib pajak sebesar 1,5% dari dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kendaraan motor pribadi. Pengenaan tarif pajak tersebut masih berlaku sampai tanggal 4 Januari 2025. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, berlakunya option itu di tanggal 5 Januari 2025. Pajak kendaraan bermotor berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tidak diatur lagi tentang bagi hasil pajak, tetapi diterapkan sistem option. Pemerintah kabupaten kota memungut tambahan pajak. Ini saya garis bawahi, tambahan pajak secara langsung pada pemilik kendaraan saat melakukan pembayaran pajak. Option yang dikenakan sebesar 66%. Nah, sampai di sini berita yang beredar di masyarakat itu kenaikannya 66% secara
gampangnya ada benarnya, tapi kita kupas lagi ya. Ternyata tidak serta-merta naik 66% dari pajak kita yang sebelumnya, teman-teman. Oke, kita bahas. Apakah option menyebabkan pembayaran pajak kendaraan bertambah banyak naik dari tahun sebelumnya? Nah, selaras dengan yang kita bahas sebelumnya. Jawabannya tidak, teman-teman. Pemungutan pajak kendaraan bermotor di DIY contohnya diatur secara khusus dalam Peraturan Nomor 11 Tahun 2023. Pemda DIY menetapkan tarif pajak kendaraan bermotor sebesar 0,9%. Nah, ini masing-masing wilayah besarannya beda-beda, teman-teman. Nah, untuk DIY ini 0,9% dari pasar pengenaan pajak yang berlaku mulai tanggal 5 Januari 2025. Dan pemerintah Kabupaten Kota DIY mengenakan pungutan option sebesar 66%. Nah, kalau 66 ini memang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Dari pajak yang dikenakan oleh Pemda DIY atau sebesar 0,6% dari dasar pengenaan pajak. Kesimpulannya, secara total pajak yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan tetap sama, yaitu sebesar 1,5% dari dasar pengenaan pajak. Tidak ada kenaikan yang dibebankan kepada pemilik kendaraan. Jadi 66%-nya itu kenaikan yang itu menjadi sumber pendapatan untuk kabupaten kota, yang sebelumnya mekanismenya tidak seperti itu, teman-teman. Nah, besarannya, total besarannya itu tetap sama, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahun kemarin bayar pajak kendaraan misalnya 2.500.000, kurang lebih tahun ini besarannya juga sebesar itu, tergantung besaran masing-masing daerah untuk pengalinya itu berapa, jadi tergantung daerahnya masing-masing. Tapi kalau untuk mekanisme pajak optionnya itu nanti dibebankan 66%, teman-teman, dan itu secara total hasilnya sama, jadi besarnya sama. Kita coba pakai ilustrasi ya, teman-teman, jadi supaya teman-teman ada gambaran. Kita ganti pakai layar depan ya. Oke, teman-teman, di depan kita sudah ada ilustrasinya. Jadi ini pembayaran pajak sebelum 2025 dan mulai 2025. Di gambar 1 yang atas ini pengenaan pajak kendaraan berdasarkan UU 28 tahun 2009 dan peraturan pelaksanaan di DIY. Nah, ini contohnya dari DIY ya, teman-teman, Jogja ya. Di daerah lain kurang lebih sama. Nah, jadi ini untuk pokoknya dia 1.500.000 ya kan. Kemudian SWDK LLJ dia 143.500, totalnya 1.643.000. Jadi 1.643.000. Nah, ini coba diingat-ingat. Jadi besarannya tahun sebelum 5 Januari 2025 dia dikenakan sekian, teman-teman. Nah, kita lihat untuk setelah tanggal 5. Jadi ini gambar 2 pengenaan pajak kendaraan berdasarkan UU 1 tahun 2022 dan peraturan pelaksanaan di DIY. Nah, jadi pokoknya dia berkurang, teman-teman. Semula dia 1.500.000 menjadi 900, ya kan? Nah, di STNK nanti ada komponen baru namanya option PKB. Nah, ini yang kita maksud, yang nanti akan masuk ke daerah masing-masing, teman-teman. Ini yang digembar-gemborkan pajaknya naik 66%. Nah, ini dari ini. Jadi yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah pemerintah daerah. Nah, terkait wajib pajak sama saja. Jadi besarannya sama saja, tidak ada kenaikan, teman-teman. Yang ada kenaikan itu hanya skemanya untuk jatah, istilahnya jatah untuk kabupaten ya, itu yang naik. Jadi tadi berapa? 1.643.000. Nah, sekarang pun sama. Jadi yang dibebankan kepada wajib pajak itu sama, teman-teman. Hanya persentase untuk komponennya ini yang berubah. Jadi semula 1.500.000 itu langsung masuk pusat semua ya. Nah, ini dipecah 900 dan 600. Jadi totalnya sama.
Nah, ini nanti mulai berlaku di tanggal 5 Januari teman-teman. Jadi kalau isu yang beredar di masyarakat nanti akan pajaknya naik segala macam, nah itu tidak sepenuhnya benar teman-teman. Jadi skema yang sesuai, skema yang dimaksud itu adalah seperti ini. Jadi teman-teman jangan panik ya, tidak ada perubahan signifikan atau tidak ada kenaikan untuk pengenaan pajak option namanya ya teman-teman ya. Jadi ini perubahan skema perhitungan saja, tapi tidak menyebabkan kenaikan pajak. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan informasi ini membantu. Jadi teman-teman YouTube semua tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kebingungan ketika akan membayar pajak atau akan membeli kendaraan baru lagi. Jadi it's okay, tidak ada kenaikan pajak teman-teman. Jadi hanya skema internalnya saja yang berubah. Mudah-mudahan informasi ini membantu. Kita ketemu lagi di video-video kita berikutnya. Jangan lupa subscribe, dukung channel kami supaya semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.